Kerja buat Tuhan selalu manisih, biar pikul salib selalu manisih. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah maupun di mana kalian berada. Nah, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kalian semua sudah siap? Sudah mandi? Iya ya, kalian sudah siap, sudah mandi, sudah rapi karena kita mau menghadap Tuhan. Nah, anak-anak, Kak Tina tetap berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, meskipun ada beberapa teman kalian yang sudah bersekolah dengan tatap muka ya, tapi masih juga ada yang masih online. Tetap semangat ya anak-anak ya. Anak-anak Tuhan harus semangat. Yuk, kita akan mulai ibadah kita yang akan dipimpin doa oleh Kak Given. Ya, mari adik-adik sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumumkan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk melakukan ibadah bersama meskipun melalui online. Tuhan tolong berkati ibadah pada pagi hari ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, mari kita pujikan hatiku siap Tuhan. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini dengan semangat. Kita pujikan hatiku siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Hatiku siap
siap, aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku siap, hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Aku kan bermazmur, aku kan bernyanyi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ya, anak-anak, saatnya Kak Tina mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat. Siapa yang percaya Tuhan hari ini ada di tengah-tengah kita? Ya, semuanya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan kita itu besar sekali. Dia besar, tidak ada tandingannya. Tuhan besar cintanya, Tuhan besar kasihnya kepada kita. Yuk, dengan bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Anak-anak, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian tahu ya, kalau Tuhan itu mengasihi papa mama kalian. Tuhan memberkati papa mama di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kalian dalam belajar, sekolah kalian. Tuhan itu baik. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Oleh karenanya, kita patut bersyukur karena kita di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Yuk, kita akan memberikan persembahan dengan cara berikut ini. Atau seperti biasa, kalian kumpulkan persembahan kalian. Sudah terkumpul, kalian boleh menitipkan ke orang tua kalian karena gereja sudah dibuka untuk beribadah buat orang tua. Untuk sekolah minggu masih belum ya. Kalian boleh titipkan. Oke, kita menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita buka hati kita buka mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menyapa kalian semua. Tuhan Yesus baik, tidak pernah berubah kasih-Nya. Senantiasa tiap hari kebaikan Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Ya. Oleh karenanya, yuk tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan kami ini, dan kiranya Kau juga mau tolong untuk majelis dan semua pengurus komisi untuk boleh menggunakan setiap persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Saat ini sebentar kami akan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya buka hati kami, buka telinga kami, dan tolong kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh bisa berkonsentrasi ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Diana mau tanya kepada semua anak-anak, siapa yang bisa berenang? Ayo dijawab. Oh, pastinya ada yang jawab, saya Kak Diana, saya bisa berenang. Pinter semua. Tapi ada juga yang menjawab, Kak Diana, saya belum bisa berenang. Gak apa-apa, nanti kalau situasinya sudah lebih baik, kalian punya kesempatan bisa berenang di luar ya, kalian ajak papa mama latihan berenang ya. Nah, bagi yang bisa berenang nih, Kak Diana mau tanya, ketika berenang mengapung gak kalian? Ayo dijawab, mengapung gak? Oh, pasti mengapung ya. Nah, bagaimana ketika mengapung? Tangannya saja yang mengapung atau kakinya saja yang mengapung? Oh, ada yang jawab, ya semua badannya Kak Diana. Yang bisa berenang pasti mengapung. Nah, ada nggak yang bisa mengapung di air sambil berdiri nih seperti begini, seperti Kak Diana? Ada yang bisa nggak? Tentu saja tidak ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tetapi firman Tuhan pagi ini nih menceritakan tentang seseorang yang bisa berdiri dan berjalan di atas air. Siapakah dia? Mari Alkitabnya yang sudah disiapkan kita buka dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dikisahkan di sini bahwa Yesus dan para muridnya sudah lama berada di antara orang banyak saat itu. Yesus memberitakan tentang kebenaran. Nah, sekarang Yesus itu ingin memberikan waktunya sendirian supaya bisa berdoa. Maka Yesus ketika malam hari ya, menjelang malam hari, Yesus meminta para murid-muridnya untuk naik perahu dan mendayung ke seberang danau. Nah, para murid berangkat bersama
Lalu Yesus pergi juga untuk menyendiri dan berdoa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, perahu dengan para murid yang ada di atasnya itu sudah berada di tengah laut. Mereka sudah mendayung perahu itu sekitar 3 mil. Lalu tiba-tiba terjadilah badai yang begitu kuat dan perahu mereka terombang-ambing oleh ombak yang begitu ganas. Saat itu kurang lebih nih waktunya ya, sekitar 3 pagi, jam 3 pagi ya. Dan Yesus melihat para muridnya itu mengalami kesulitan ketika mereka harus mendayung perahu di tengah badai yang begitu kuat. Lalu Yesus pergi datang kepada mereka. Yesus tahu mereka dalam kesulitan. Yesus tahu mereka begitu ketakutan. Ya bagaimana tidak ketakutan ya, badainya begitu kuat. Dan sewaktu-waktu kapal mereka itu bisa tenggelam. Lalu anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat Yesus mulai berjalan di atas air. Seolah-olah Yesus itu berdiri di tanah yang kering. Yesus tidak berenang ya atau menginjak udara. Dikatakan Yesus berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Nah, anak-anak, menurut kalian nih, bagaimana reaksi para murid ketika Yesus ya dilihat berjalan di atas air? Bagaimana reaksi para murid? Iya, betul sekali. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas laut, mereka ketakutan. Bahkan ya, para murid itu mengira Yesus itu hantu yang melayang. Mereka berteriak ketakutan dan berkata, hantu, hantu. Tetapi Yesus langsung mengatakan kepada mereka untuk jangan takut. Firman Tuhan mengatakan, ya, ketika Yesus mendengar mereka ketakutan dan berkata hantu, Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, anak-anak, tahu nggak bagaimana reaksi Petrus nih? Petrus yang mungkin saja tidak bisa mempercayai telinganya nih ya. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, jika itu Engkau, kata Petrus nih, beritahu saya untuk saya datang kepadamu di atas air. Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu ya. Dia berjalan juga di atas air ini, di tengah badai yang masih kuat. Dia berjalan menuju Yesus. Alkitab tidak mengatakan Petrus itu berenang, tapi Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus melihat angin bertiup kembali begitu kencang, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Petrus mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus dan membiarkan dirinya fokus melihat kepada angin yang begitu kencang. Lalu dia berteriak kepada Yesus ketika mulai tenggelam, Tuhan, selamatkan aku. Lalu Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap Petrus. Dan firman Tuhan mencatat dalam ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mengatakan, kenapa engkau ragu? Bahkan firman Tuhan mencatat, lalu mereka naik ke perahu. Dan angin itu, yang anginnya begitu kuat, badai itu begitu kuat menyerang kapal hingga hampir tenggelam, tiba-tiba berhenti. Semua yang ada di kapal itu lalu datang kepada Yesus dan takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, para murid betul-betul akhirnya memuji akan kebesaran Tuhan. Tuhan yang menguasai badai pada saat itu. Bahkan Tuhan yang telah menolong para murid-muridnya. Sama dengan kita, melalui firman Tuhan hari ini, mengajak Kak Diana, anak-anak, papa, mama, dan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk belajar mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Mungkin dalam situasi yang menyenangkan kita bisa belajar mempercayai Tuhan. Bagaimana situasinya ketika tidak menyenangkan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar mempercayai Tuhan. Apapun situasinya, bahkan ketika dalam badai yang begitu kuat. Karena
Karena apa? Karena Tuhan yang menguasai itu semuanya. Tuhan yang akan datang menghampiri kita, Tuhan yang akan datang menolong kita, Tuhan yang akan datang menggandeng kita kembali. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu dan papa mama, mari Kak Diana mengajak kita semua datang kepada Tuhan, belajar mempercaya akan kuasa Tuhan yang mampu menolong dan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama, mengajarkan kami untuk belajar mempercaya akan kuasa Tuhan dalam situasi apapun. Ampuni kami kalau mungkin kami seringkali mengandalkan kekuatan kami dan melupakan Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk belajar mempercayai hidup kami, belajar mempercayai masa depan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati papa, mama, berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka. Sekalipun mungkin ada sebagian dari kami masih online. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu ketika mereka harus melayani dan mendampingi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya bagi kita bersama-sama mengerjakan aktivitas ya. Buat anak-anak kelas kecil bisa menyaksikan nanti panduannya nih dari kakak guru sekolah minggu ya. Kalau kesulitan, papa mamanya pasti akan membantu kalian. Setelah selesai, difoto, cekrek. Lalu kirim deh kepada kakak gurunya. Buat anak kelas besar, jangan lupa nih, buka kembali Alkitabnya, dibaca dengan teliti, dikerjakan kuis linknya. Ya, linknya mana Kak Diana? Nih linknya ya. Oke, Kak Diana tunggu semua aktivitasnya sampai hari apa? Senin malam. Oke, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat perahu layar dari kertas. Hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.